Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan lewat channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Dan ketika kita berjumpa di hari ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, di saat ini mari kita berdoa, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Di saat ini, melalui siaran Tabura Injil, kami boleh berjumpa kembali lewat siaran ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami sebagai umat ciptaan-Mu, untuk terus ada dalam persekutuan bersama dan mendengarkan, belajar dari firman Tuhan. Dan secara khusus melalui siaran ini di hari ini, firman-Mu akan diberitakan para pemirsa dimanapun mereka berada yang mengikuti bagian perenungan firman Tuhan lewat siaran ini, bahkan mendengarnya. Di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Engkau memberikan kami kuasa Roh Kudus, agar kami membuka dan membaca firman-Mu, kami dimampukan memahami apa maksud dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga lewat siaran ini, firman Tuhan hendak disampaikan. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini kita akan belajar dari kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Sekali lagi kitab Efesus pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Saya akan membaca bagian ini dan Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada bisa mendengarkan, bahkan juga ketika ada di dalam rumah, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan membacanya bersama-sama. Judul pembacaan kita di saat ini adalah Manusia Baru. Ayat yang ke-23 dan 24 berbunyi sebagai berikut. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, dikatakan berbahagia ketika dalam kehidupan kita mau melakukan bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan di hari ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bagian firman Tuhan di hari ini diberikan tema bagi kita lewat pembacaan ini adalah dibaharui roh dan pikiran. Dibaharui roh dan pikiran. Pemirsa dimanapun Anda berada, menjadi segambar dan serupa dengan Allah bukan hanya mengenai manusia secara fisik saja yang sama persis dengan Allah. Namun perlu diingat bahwa manusia juga memiliki pikiran dan roh yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah yang lain. Itu artinya bahwa manusia serupa dengan Allah juga dalam tabiat atau perilaku manusia yang seharusnya bisa meneladani dan mengikuti cara kerja Allah. Namun bukan berarti ketika kita meneladani dan mengikuti cara kerja Allah, bukan berarti kita melampaui kekuasaan Allah, karena tidak ada ciptaan Allah yang lebih besar daripada Allah sendiri. Tidak ada ciptaan yang lebih besar dari penciptanya. Nah, saudaraku dimanapun Anda berada, seringkali kita beranggapan bahwa bentuk tubuh kita sudah menggambarkan Allah. Namun apakah itu sudah cukup?
Saudaraku, sesungguhnya menjadi segambar saja itu tidak cukup. Kita harus benar-benar serupa dengan Allah. Namun yang menjadi masalah adalah rasa tidak ingin diatur sesuai dengan keinginan hati Allah, yang menyebabkan kita tidak dapat serupa dengan Allah. Dan terkadang kita pun menjadi sombong dan angkuh, karena kita berpikir bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah, sehingga kita melupakan Allah dengan bertindak sekehendak hati kita. Kita melupakan Allah dan kita bertindak dengan semau-maunya kita. Padahal sebenarnya kita harus bersyukur, karena kita adalah ciptaan yang mulia dari ciptaan Allah yang lain. Kita adalah ciptaan yang khusus. Kita adalah ciptaan yang istimewa. Dan sudah tentunya seharusnya dan sepantasnya kita menjadi serupa dengan Allah. Artinya, jangan lagi kita memberi diri kita memberi pikiran kita memberi roh kita kepada hal-hal yang tidak benar. Jangan lagi kita memberi seluruh keberadaan kita kepada hal-hal yang tidak benar. Dan kalau kita mau mengatakan bahwa kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, bahkan secara akal, maka kita harus dibaharui. Kita harus dibaharui supaya pola pikir yang menyesatkan kita itu dapat hilang daripada kita. Hal-hal yang menyesatkan kita, hal-hal duniawi yang masih selalu ada dan mendarah daging di dalam diri kita itu harus dihilangkan, supaya tidak menyesatkan kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, saudara-saudara yang terkasih, yang Allah kasihi, kita dibaharui menurut kehendak Allah di dalam kebenaran tetapi juga dalam kekudusannya. Kita dibaharui berdasarkan kehendaknya. Itu berarti semua hal yang tidak benar, semua hal yang tidak baik dan tidak kudus di dalam diri kita, jangan lagi kita hadirkan dalam kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Karena itu kalau saat ini ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan, ada kelakuan kita, ada pekerjaan kita yang salah, mari kita hilangkan. Ada sesuatu yang tidak kudus di dalam diri kita, mari kita tinggalkan. Agar kita dapat menjalani seluruh kehidupan kita di hari hidup, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab baru dengan pembaharuan yang Allah hadirkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Karena itu, kita pun dituntut untuk menunjukkan ketahanan eksistensi kita sebagai manusia yang serupa dengan Allah. Kita dituntut untuk menunjukkan ketahanan eksistensi kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah. Sehingga kita pun dapat menjadi perantaraan Allah dalam dunia ini. Kita menjadi saluran berkat Allah dalam dunia ini. Dengan melakukan semua perintah Allah. Menjadi contoh bagi sesama. Ataupun menjaga dan merawat seluruh ciptaan Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, tema hari ini mengingatkan kita kembali tentang keberadaan kita untuk dibaharui, baik itu roh dan pikiran kita. Karena itu, jangan lagi hidup dengan memberontak dan dengan kehendak diri sendiri, yang nantinya hanya akan menimbulkan kekacauan, sehingga tidak menunjukkan diri kita sebagai yang serupa dengan Allah. Kita diajak hari ini lewat firman Tuhan hari ini, untuk menjadi pribadi yang mau dibaharui setiap saat oleh kehendak Allah.
Kita mau dibaharui untuk mempertahankan diri sebagai yang serupa dengan Allah. Baik itu dibaharui roh dan pikiran kita oleh Allah sendiri. Marilah kita melakukan yang Ia kehendaki agar kehidupan kita terus diberkati. Sebab Dia menghendaki kita untuk menjadi alatnya di dalam dunia ini. Kiranya Allah sumber segala berkat terus menolong kita dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kehendak-Mu, Engkau telah melayakkan kami di hari ini. Lewat siaran Tabura Injil, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan siapa diri kami bagi-Mu Tuhan. Kami begitu mulia dan Engkau mengasihi kami, sehingga kami diciptakan lebih daripada ciptaan yang lain. Maka sebagai ciptaan yang lebih mulia, kami harus melakukan titah-Mu di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau curahkan membaharui seluruh keberadaan hidup kami sebagai umat-Mu yang begitu mulia, agar kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat merubah, membaharui roh dan jiwa kami di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan di mana saja mereka berada. Ketika mereka mendengarkan siaran ini, mengikutinya bersama di hari ini. Dengan segala pergumulan kehidupan mereka masing-masing, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Jika mereka mendengarkan bagian ini dengan tubuh yang sakit, Tuhan Allah hadir dan mengangkat segala kesakitan yang diderita di sekujur tubuh mereka. Jika mereka mendengarkan siaran ini dengan berbagai pergumulan hidup, bergumul dengan anak-anak mereka, bergumul dengan suami dan istri mereka, bergumul dengan keluarga mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan menolong setiap kehidupan daripada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk semua yang masih terus Engkau nyatakan bagi kami di hari ini dan seterusnya dalam hidup kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus menyertai setiap mereka yang mau menyiarkan siaran ini melalui channel YouTube Klasik Yapen Selatan. Berkatilah mereka agar semua yang dikerjakan berbuah berkat bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah siaran ini terus menjadi bagian saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap umat di mana saja mereka berada. Dan akhirnya kesaksian daripada setiap umat atas kebesaran-Mu bagi mereka dinyatakan, diwujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ampunkan salah dan dosa yang kami perbuat, sebab besar kesalahan kami akan menjadi penghalang bagi setiap berkat yang Engkau sediakan. Dan biarlah Engkau mendengarkan doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian siaran Tabura Injil di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, terus saksikan siaran Tabura Injil yang disiarkan terus lewat channel YouTube Klasik Yapen Selatan setiap harinya. Tuhan memberkati kita lewat siaran ini. Shalom.